Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya syukur kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, karena hanya dengan nikmat-nikmat Allah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Dan hari ini adalah hari terbaik untuk kita semua. Hari ini adalah hari emas untuk kita semua. Karena hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas, memberikan kita kesempatan ya berupa kesehatan, kesempatan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Maka maksimalkan hari ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya, berusaha semaksimal mungkin hindarkan dari keburukan-keburukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita di awal pagi untuk membaca yang namanya zikir pagi. Ya, kemudian ketika sore kita diajarkan untuk membaca zikir petang. Ya, hendaknya kita amalkan semampu kita. Dibiasakan. Segala sesuatu yang sudah terbiasa, ketika dia terluput dari kita, maka kita akan kehilangan darinya. Misal, kalau kalian biasa salat 5 waktu di masjid, ya, tiba-tiba kalian ketiduran, itu perasaan kita nggak enak. Pasti seperti itu. Ini kalau sesuatu kebiasaan ya. Maka hendaknya setiap kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, baik. Selawat beserta salam semoga Allah Azza wa Jalla ya selalu curahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para ahlul baitnya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa dengan ihsan dan istiqamah menjalankan apa-apa yang beliau ajarkan hingga akhir hayatnya. Baik, kita ya lanjutkan materi fikih kita, pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Dan ini sangat penting sekali karena ini dasar, sangat dasar. Ya, pengetahuan yang harus ya kita ketahui. Jangan sampai kita nggak tahu apa saja yang membatalkan wudu. Wudu ana udah batal belum ya? Gitu kan? Nanti ada yang bertanya pula. Gitu kan? Ana mau tanya sama antum, kalau korek-korek hidung batal nggak wudunya? Misalnya gitu. Terus apa namanya kalau makan batal nggak wudunya? Ya kan? Jangan sampai kita nggak tahu hal-hal yang membatalkan wudu. Sebenarnya di pekan lalu sudah Ustaz bahas. Ya, hari ini kita mengulang sedikit kemudian kita akan lanjutkan. Yang pertama, ya hal-hal yang membatalkan wudu ada yang keluar dari 2 jalan, qubul dan dubur. Qubul itu jalan depan, sementara dubur itu jalan belakang. Kalau depan biasanya apa? Air kencing misalnya. Segala apalah. Sesuatu yang keluar dari situ. Kecuali kalau memang seseorang itu memiliki penyakit. Ada dia, ya Ustaz, ada temukan teman-teman Ustaz sebagian, mereka memiliki penyakit yang mana sering keluar sendiri air seninya, air kencingnya. Ya, kalau ini insya Allah masih dimaafkan. Ya, karena ini sesuatu penyakit. Tapi kalau kita yang normal, yang sehat, ada yang keluar sesuatu dari situ, maka hendaknya dia berwudu kembali. Ya, kalau terkena di pakaiannya diganti pakaiannya. Karena ini termasuk najis. Kemudian ya bagian depan atau bagian belakang. Kalau belakang biasanya kalau yang terlalu besar, ini saya katakan terlalu besar, itu mulus perutnya. Tapi kalau kalian banyak makan cabai, ini nggak terasa keluarnya, ya kan? Tiba-tiba, kayak ada yang keluar, gitu kan? Paham maksud Ustaz? Apa bahasa ininya? Kayak gitulah. Itu dia, masya Allah. Ya seperti itu bahasanya. Agak geli bahasanya, kecirit ya. Masya Allah, Allah Akbar. Baik, yang kedua kentut. Tahu semua kentut? Kentut ini dia sebagian dia tanpa bersuara, tapi sekelilingnya ribut dibuatnya. Siapa yang kentut? Kamu kentut ya? Kamu kentut ya katanya. Ya, ini kentut. Kentut juga membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, hilang kesadaran. Baik dia gila, pingsan, atau tidur terlalu nyenyak sehingga dia tidak sadar apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Ya.
Ya, jadi kalau yang tidur sampai hilang kesadaran. Biasa kalau tidur hilang kesadaran seperti kita kalau malam terlalu nyenyak, ini batal wudunya. Ya, ingat ya, pingsan itu batal wudu. Ya, orang gila juga kalau dia gila, misalnya gilanya tiba-tiba ada tuh sadar lagi gitu kan. Ini batal wudunya. Kemudian yang tidurnya terlalu nyenyak, ya, ini juga batal wudunya. Kalau salat Jumat, sebagian orang mungkin tertidur karena kelelahan dalam keadaan duduk, dan kita katakan tidurnya tidur ayam. Ya, kenapa tidur ayam? Dia masih dengar sebenarnya khatib itu berbicara, tapi dia nggak fokus. Namanya juga sudah tidur gitu kan. Tapi dia terlalu nyenyak. Allah Taala alam. Ya, banyak pendapat ulama mengatakan kalau ini tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Karena dia masih sadar. Ketika imam berdoa dia udah bangun tuh. Udah mau selesai. Ketika muadzinnya iqamah dia sudah terbangun. Tapi kalau muadzinnya iqamah dia nggak bangun, imam sholat takbir dia nggak bangun, sampai salam nggak bangun, orang dia pulang dia berbangun, ini berarti dia nyenyak. Paham ya? Baik. Kemudian yang keempat, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat. Ada catatannya di sana. Meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat. Ya, disertai nafsu. Ya, baik kemaluan dirinya, kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu disertai syahwat. Kalau antum lagi di kamar mandi misalnya, ya tiba-tiba sudah berwudu, ya terlepas handuk, tersentuh gitu kan, ya Allah alam ini tidak batal, karena dia tidak sengaja atau tidak disertai syahwat. Ya, menyentuh kemaluan orang lain juga membatalkan wudu. Misalnya apa namanya, ya adik antum jahilin ya, jangan jahilin yang macam-macam ya, ini tidak boleh. Ya, jadi ingat ya, menyentuh kemaluan disertai syahwat, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, maka ini membatalkan wudu. Yang kelima, ya kayaknya terakhir sampai sini Ustaz, memakan daging unta. Nah, jadi makan itu membatalkan wudu, tapi tidak semua makanan, hanya makan daging unta saja. Baik itu hatinya, di sini dikatakan ya, apa saja di sini dikatakan, ya banyak ya, hatinya semua yang ada pada unta itu, ya kecuali susunya ya, susunya sebagian masih beda pendapat perkara itu. Tapi kalau dagingnya ya, ini membatalkan wudu. Sebagaimana Nabi SAW ya, di sini dikatakan pernah ditanya, apakah kau harus berwudu karena memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya benar, iya. Ya, makan babat, hati, lemak, ginjal atau perut besarnya juga membatalkan wudu, karena serupa dengan memakan dagingnya. Adapun meminum susu unta tidak membatalkan wudu, karena Rasulullah SAW pernah menyuruh sekelompok orang untuk meminum susu unta, ya unta sedekah, ya, unta zakat, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudu kembali. Ya, nah, jadi kalau antum habis makan, ini lagi wudu nih, udah masih ada wudu, tiba-tiba, nah ini biasanya dilakukan kapan? Ramadan. Antum datang ke masjid dalam keadaan wudu, gitu kan? Kemudian kalian menunggu berbuka puasa, ya. Ketika imamnya muadzin sudah Allahu Akbar, antum sudah mulai baca bismillah, membatalkan wudu, kemudian membatalkan puasa, kemudian membaca doa berbuka puasa. Sebagian kita kan ada yang makan tuh, dan ini tidak membatalkan wudu. Ingat ya, jangan sampai salah. Ini sebagian orang, ajaran dari mana itu? Benar, Ustaz pernah dikatakan kayak gitu. Kok makan gak membatalkan wudu? Dari dulu kalau kami makan suruh wudu lagi. Yang benar bukan gitu, ya. Makan dan minum tidak membatalkan wudu, ya, kecuali memakan daging unta. Paham ya? Jangan sampai nggak tahu lagi, kecuali makan daging unta. Tapi hendaknya ketika seorang hendak sholat, maka yang ada di sisa mulutnya, bekas makanannya itu dibersihkan dengan berkumur, ya. Karena seperti hadis di awal Nabi SAW mengatakan, jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka setiap hendak berwudu untuk bersiwak, ya kan? Hadis di awal kita telah membahas itu. Jadi hendaknya kalau kalian hendak sholat, apalagi membaca Quran, usahakan hendaknya bersihkan mulut, ya, dari sisa-sisa makanan. Masya Allah, habis sudah waktunya. Besok kita lanjutkan. Kalian besok jangan lupa ya, tonton rekamannya. Ya, hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas, ini juga penting. Banyak sebagian kita yang tidak paham perkara ini. Orang yang berhadas itu biasanya lebih sering wanita ya. Kalau masa-masa kalian seperti wanita datang bulannya setiap bulannya,
Ya, itu ini yang paling sering terjadi. Namun kalau kalian sudah mulai remaja menginjak dewasa, ya atau kalian sudah menikah, ya itu juga akan sering mengalami ini. Atau yang kalau berhadis itu maksudnya gini, kalau kalian pakaian kalian kena najis, ya atau kalian malamnya habis mimpi basah kemudian belum mandi, ini termasuk dari bagiannya, ya. Allah taala alam. Ya insyaallah besok kita lanjutkan. Tapi ya, Anda sekalian, Ustaz mengingatkan sama antum semua bahwasannya kegiatan pagi ini ada ujiannya, ya. Jadi Ustaz tiap hari bukan cuma ngaco-ngaco kayak gini aja, tapi ada ujiannya. Makanya Ustaz selalu sebelum memulai pelajaran baru ada ulangan sedikit. Kita mengulang sedikit. Ya, ada ujiannya, ya. Mungkin beberapa hari lagi atau mungkin bisa jadi pekan depan. Ya, jadi silakan kalian buka-buka lagi, ya. Insyaallah kan materinya mudah-mudah, ya. Mudah-mudah. Ya, materinya mudah-mudah dan itu hal-hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tauhidkah ataukah hadis, ya. Kemudian yang fikih ini. Kalau hadis nanti ke depannya insyaallah kita akan mulai menghafal pelan-pelan. Per hadisnya kita hafal ulang dari awal. Ya, karena kita sudah melebihin target yang Ustaz berikan. Insyaallah kita akan mulai menghafal. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.